Bab 18. Bantuan Andin. Bianca langsung terdiam beberapa saat, kemudian batinnya berkata, "Jika aku jujur, maka aku akan ketahuan kalau sekarang statusku yang sudah menikah dengan bos sendiri. Bisa-bisa Andin kaget, atau sebaliknya dia akan menertawaiku karena berpikir sudah gila. Sebaiknya aku tidak perlu jujur. Aku lupa bawa uang cukup. Ya sudah deh, terpaksa turun di tempat itu, dan aku jalan kaki. Ternyata malah apes begini," sahut Bianca yang mencoba ngeles. "Memangnya kamu mau kemana sih pagi-pagi sekali? Mana sekarang aku dengar kamu berhenti kerja. Padahal kamu baru masuk kerja loh. Kan sayang uangnya. Ya lumayan lah buat kita yang orang kecil ini bisa untuk hidup selama 2 bulan. Andin terheran sampai ia bertanya banyak hal. Meskipun ketika itu Bianca masih lemas dan terasa pusing. Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi bekerja di tempat itu. Tapi aku sudah jadi pengasuh anak. Oh ya, boleh tidak kalau beberapa hari ini aku tidur di tempatmu? Karena aku takut untuk pulang ke rumah majikanku. Habisnya lagi ada salah paham. Bolehkah Andin?" Semoga saja Andin tidak curiga denganku, dan semoga dia tidak tahu kalau aku bukan cuma jadi pengasuh. Aku takut jika semua orang tahu. Pasti aku akan ditertawakan, apalagi kalau sampai Vivian tahu, batin Bianca. Ketika Bianca meminta izin untuk menginap, Andin langsung menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Tenang, aku pasti bolehin kok. Lagian aku juga senang kalau ada teman. Emangnya kamu kerja di mana sih sampai sial begini? Kalau aku jadi kamu, mendingan minggat aja daripada batin merana. Udah kerja enggak enak, jadi orang yang disalahkan." "Aku tidak bisa keluar seperti itu, An, karena aku sudah terikat kontrak. Tapi sudahlah, aku bersyukur dengan pekerjaanku sekarang. Ya, meskipun memang pada akhirnya aku juga menyesal." Bianca sabar menjawab sampai ia menarik nafas panjang. "Ya sudah kalau begitu, lebih baik kita pulang yuk, biar kamu bisa istirahat di apartemenku. Nanti kita bisa curhat," sahut Andin dengan wajah ceria sampai tersenyum lebar. "Ya sudah, yuk." Dengan senang hati, Bianca ikut dengan Andin untuk bermalam beberapa saat di tempatnya. Mereka berdua pulang bersamaan. Tiba di sebuah apartemen yang tidak terlalu besar, namun layak untuk ditempati. Andin langsung mengajak Bianca untuk masuk ke dalam. Meski bagi Bianca, ia merasa sedikit sungkan dengan bantuan Andin. "Oh iya Bianca, kamu nggak apa-apa kan kalau aku tinggal sendirian di sini? Soalnya aku harus balik kerja lagi. Ya, meskipun udah telat. Daripada aku libur, kamu jangan sungkan. Anggap aja tempat ini seperti milikmu sendiri ya. Jika ingin makan, kamu bisa mengambilnya di kulkas dan langsung buat. Soalnya aku belum sempat menyiapkan sarapan. Kalau mau istirahat, ya sudah istirahat saja di kamarku," ucap Andin mulai menjelaskan. Bianca mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia mendengar dengan jelas. Lalu ia menjawab, "Baiklah kalau begitu, kamu pergilah kerja dan tidak perlu mengkhawatirkanku. Sekali lagi terima kasih ya Andin." "Iya, sama-sama. Kita ini kan teman, jadi sesama teman harus saling tolong-menolong. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu ya." Andin pamit sembari melambaikan tangannya, dan saat itu juga Bianca membalas lambaian tangan. Ketika Andin sudah pergi, Bianca mulai merasa bosan berada di tempat itu, dan ia memilih duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Namun, baru beberapa menit ia duduk, tiba-tiba saja Andin kembali masuk ke dalam apartemennya.
dan membuat Bianca terheran sembari berkata, "Loh, bukannya tadi kamu bilang mau pergi kerja ya? Kok bisa balik lagi? Apa ada yang ketinggalan?" "Bukan itu, nggak ada yang ketinggalan kok. Cuma kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Kalau aku udah ambil cuti untuk hari ini, hampir aja aku balik kerja lagi. Terus sia-sia kan? Toh kehadiranku juga sudah di absen." "Ya ampun, aku juga sama denganmu. Mana mungkin aku ingat. Kamu aja lupa, apalagi aku kan?" sahut Bianca. "Iya juga ya." Andin tersenyum sembari meluruskan kakinya dan ikut menonton televisi bersama dengan Bianca. Di tengah-tengah acara mereka menonton televisi, saat itu Bianca mengingat bahwa Andin adalah mantan dari Nick, sahabatnya sendiri. Jika saat saja Andin tahu sedang berteman dengan sahabat baik Nick, entah apa jadinya. Namun saat ini Bianca berniat untuk memberitahu dan tidak ingin menutupinya dari Andin. "Oh ya Andin, ku dengar kamu mantannya Nick ya? Nick adiknya Re?" Bianca bertanya dan sontak saja wajah Andin langsung berubah. "Iya, kok kamu bisa tahu sih? Kamu kenal ya dengan Nick?" Andin menjawab. "Iya, aku kenal banget, malahan sangat kenal. Tapi hubungan kami hanya sebagai sahabat, jadi kamu tidak perlu khawatir." Mendengar kedekatan Bianca dengan mantan pacarnya begitu dekat, membuat Andin mulai merasa bosan dan jenuh. Wajahnya pun terlihat tidak senang seperti sebelumnya. Namun, Andin tetap berusaha terlihat tidak sedang cemburu di depan Bianca. "Wah, bagus dong kalau begitu. Berarti aku ada kesempatan untuk bisa kembali dengan Nick. Kamu mau kan membantuku, Bianca?" Andin dengan sengaja meminta pertolongan, ditambah raut wajahnya yang ceria seperti sedang dipaksakan. "Tapi aku harus membantumu seperti apa?" Bianca kebingungan. "Ya, bantuan seperti mencoba kembali mendekatkan hubunganku dengan Nick. Oh ya, katamu kan kamu sahabatnya. Apa setelah putus denganku dia pernah memiliki hubungan dengan orang lain? Atau dia sudah mencintai orang lain?" tanya Andin. Bianca langsung menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Sepertinya tidak ada." "Kalau begitu baguslah. Berarti aku ada kesempatan untuk bisa kembali dekat dengan Nick. Oh ya, nanti malam ke klub yuk. Kau pasti tahu kan kalau Nick bekerja di sana. Jadi menurutku sebaiknya kita pergi ke sana saja agar aku bisa kembali dekat dengannya. Lagian kalau kita terus duduk diam di rumah seperti ini, yang ada jenuh. Kamu mau kan, Bianca?" Andin mencoba memohon sembari menggenggam tangan temannya. Baiklah, tapi aku tidak ingin minum. Jadi kalau kamu mau, aku hanya akan melihatnya saja." Dengan sangat terpaksa, Bianca mengiyakan ajakan temannya itu, meskipun dia merasa sungguh tidak berniat untuk memasuki tempat itu. Apalagi dirinya mengingat statusnya sekarang. Semoga saja di sana tidak ada Benny, jadi aku tidak perlu merasa bersalah dengannya. Apalagi jika orang lain tahu siapa diriku sekarang, pasti itu akan membuat Benny malu, batin Bianca. Ketika permintaan Andin diiyakan oleh Bianca, sungguh membuat Andin senang dan ceria. Keduanya pun melanjutkan menonton televisi sampai tidak terasa hari sudah menjelang sore. Dan tiba-tiba mereka terbangun di depan televisi yang masih hidup dengan sendirinya. Saat itu mereka berdua tidak sadar jika sudah tertidur di sofa ruang tamu. Ketika Bianca terbangun, ia mengambil tas selempangnya dan mencari kembali ponselnya di dalam tas. Ia sempat berpikir jika ponselnya terjatuh di saat dua pria menarik tangannya. Namun, setelah Bianca mengeluarkan semua isi tasnya, betapa ia terheran jika ternyata ponselnya berada di saku belakang tas tersebut.
Lalu Bianca mengambil ponselnya, dan ia sampai lupa untuk kembali menghidupkan dering ponselnya. Ia pun terkejut ketika melihat di dalam ponselnya sudah tertera 33 panggilan tidak terjawab dari Nick. Namun, saat Bianca melihatnya, ia merasa kecewa sebab tidak ada satupun panggilan masuk dari suaminya. Ternyata setelah dia menurunkanku di jalan, dia juga tidak menghubungi aku lagi, gumam Bianca dengan raut wajah sedih. Namun, gumamannya itu sempat terdengar oleh Andin, meskipun terdengar samar-samar. Sebab saat itu Andin juga sedang mengumpulkan kehidupannya setelah terbangun dari tidur siang yang panjang. Siapa yang tidak menghubungimu, Bianca? Tanya Andin sambil menguap. Tidak ada, hanya ada Nick yang menelponku, sahut Bianca mencoba ngeles. Apa? Nick? Wah, bagus dong. Sebaiknya kamu telepon balik, terus bilang kalau nanti malam kita akan ke klub di mana ia kerja. Dengan tiba-tiba, Andin latah sampai matanya melotot sempurna saat mendengar nama Nick. To be continued.